Hai seluruh pendukung Super Elang Jawa, selamat datang di PSS Podcast. Di mana di PSS Podcast kamu akan mendapatkan cerita-cerita yang menarik dari PSS tentunya, mulai dari pemain, staf pelatih, dan juga pastinya manajemen yang ada di PSS Sleman. Pokoknya semua cerita yang ada di PSS Sleman akan kita bagikan di PSS Podcast. Bersama dengan saya James Purba, dan di PSS Podcast episode kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu orang yang sangat berjasa tentunya untuk PSS Sleman dan tidak asing untuk seluruh pendukung Super Elang Jawa. Di sebelah saya sudah ada Bapak Andi Wardana selaku CEO dari PSS Sleman. Halo Pak Andi. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Jujur saya deg-degan. Oke, Pak Andi, kita ngobrol santai perihal PSS Sleman pastinya, terutama juga apa-apa saja yang dilalui oleh Pak Andi selaku CEO dari PT PSS dan juga pastinya banyak pertanyaan-pertanyaan atau mungkin juga opini dari pendukung Super Elang Jawa tentang PSS Sleman. Apalagi kan ini kita sudah dalam beberapa waktu lagi akan menuju ke Liga 1 2022. Harapan pastinya besar, target pun juga pastinya sudah ada. Tapi kita mulai dulu nih. Pertanyaan yang pertama mungkin lebih ke cerita dari Pak Andi yang sebelumnya Direktur Keuangan, kemudian habis itu jadi CEO dari PSS Sleman. Mungkin boleh diceritakan Pak Andi proses adaptasinya seperti apa? Ya, oke. Terima kasih Bang James. Saya pertama kali bergabung dengan PSS Sleman, saya menjabat sebagai Direktur Keuangan ya. Memang saya latar belakang saya sebagai orang keuangan ya, finance. Tapi pada satu titik tiba-tiba saya harus menjadi seorang CEO sebuah klub bola yang dengan supporter yang begitu luar biasa ya menurut saya. Itu menjadikan suatu perjalanan yang nggak mudah sebenarnya buat saya, tapi ya kita harus jalan. Pada saat itu ya tentunya banyak yang harus saya pelajari dengan cepat ya. Karena pada saat saya menjabat sebagai Direktur Keuangan mungkin saya lebih fokus pada masalah keuangan perusahaan ya, sedangkan dan juga rencana pengembangan ke depannya. Tapi pada saat saya menjadi seorang CEO PSS Sleman kan role saya nggak cuma di situ, gitu, termasuk first team dan lain-lain. Jadi itu suatu pengalaman baru buat saya. Di mana dalam waktu yang singkat saya harus bisa belajar banyak, dan beruntung pada saat itu saya juga dibantu beberapa orang yang lebih senior dari saya di sepak bola ini. Juga dukungan dari teman-teman supporter juga menurut saya itu sangat luar biasa ya. Karena nggak mungkin kita bisa lakukan itu semua sendiri gitu. Jadi dengan waktu yang relatif singkat, dengan dukungan dari semua pihak, akhirnya ya dengan berbagai dinamika yang ada ya di musim kemarin, kita bisa selamat, kita bisa tetap bertahan di Liga 1, dan kita cukup punya waktu yang agak mepet untuk persiapan Liga 1 musim 2022-2023. Karena musim lalu kan kita di ujung tanduk sampai di ujung nih. Jadi kita hanya punya sisa waktu sedikit, mungkin salah satu dari klub yang punya persiapan yang agak mepet yang terakhir lah. Nah, tapi beruntung kita punya tim pelatih, tim asisten pelatih dan official yang sangat profesional, yang ya menurut saya sangat memang di bidangnya ya. Jadi dalam waktu yang relatif singkat kita bisa mempersiapkan tim dengan baik dan lengkap. Dan saya rasa tim kita pada saat ini cukup ideal buat kita, cukup ideal, dan semua merasa mempunyai posisi yang sama lah. Dan semua anggota tim itu
menjadi satu keluarga. Itu sangat penting menurut saya, karena dengan adanya kebersamaan, kesatuan semua, kita semua bisa berkolaborasi lebih baik di dalam tim ya. Sehingga saya yakin prestasi kita untuk Liga 1 musim 2022-2023 saya yakin lebih baik, jauh lebih baik dibanding musim tahun lalu. Itu harapan dari kita semua tentunya ya. Seluruh pendukung setia Super Elang Jawa yang pastinya menyaksikan PSS Podcast episode ini bareng sama Pak Andi Wardana. Cukup banyak yang dijelaskan oleh Pak Andi, bahkan juga sampai persiapan untuk nantinya menyongsong ya Liga 1 2022-2023. Tapi mungkin kalau untuk dari saya Pak Andi, memang ada beberapa aspek yang membuat saya itu sebetulnya penasaran. Karena kan memang Pak Andi baru pertama kali nih sebagai CEO di klub bola Indonesia, dan juga tentunya bukanlah hal yang mudah begitu Pak, termasuk untuk mengelola bisnis di PSS itu sendiri. Apa yang mungkin Pak Andi temukan kendala atau ya ada proses yang tidak mudah begitu Pak, yang sejauh ini Pak Andi jalani? Ya, kalau untuk pengembangan PSS sendiri ya, saya punya cita-cita untuk mentransformasikan PSS dari sebuah klub yang relatif tradisional menjadi sebuah klub yang lebih modern. Ya. Untuk itu saya yakin sebenarnya industri sepak bola di Indonesia itu akan jauh berkembang. Kalau kita lihat di Eropa gitu ya, itu kan industri sepak bola udah sangat maju ya. Saya yakin Indonesia akan mengarah ke sana. Indonesia akan mengarah ke sana. Ya di situ saya banyak baca, saya juga banyak diskusi juga dengan ya orang-orang yang lebih senior lah dari saya ya, terutama di bola gitu. Iya. Jadi dari situ kan kita punya pandangan, oke, kalau gitu PSS nih harus seperti ini gitu ke depannya. Gitu. Jadi itu yang membantu saya untuk membawa PSS menjadi sebuah klub bola yang lebih modern ya. Tapi tentunya perjalanannya juga tidak akan mudah, saya yakin tidak akan mudah. Tapi saya yakin yang penting kita semua open minded lah ya, kita open minded. Mungkin akan ada perubahan-perubahan ya, tapi itu semua akan membawa kita lebih baik. Yang mungkin untuk untuk menjembatani itu yang penting kita punya komunikasi. Ya, setuju Pak. Kita harus punya komunikasi yang baik untuk menjembatani antara PSS dengan para stakeholders kita, itu supporters dan stakeholders lain. Saya yakin kita semua bisa, kita rangkul semua ini, semua sisi dari PSS. Saya yakin kita bisa bawa PSS lebih maju lagi ke depan. Keyakinan yang tentunya Pak Andi miliki, termasuk juga bagaimana keinginan Pak Andi untuk belajar ya Pak. Karena kan memang tentunya sekali lagi bahwa untuk mengelola tim sepak bola termasuk juga di Indonesia, tentunya pasti banyak pembelajaran baru yang Pak Andi lalui, termasuk juga di PSS Sleman, yang dimana juga ya sejauh ini saya di PSS saya melihat bahwa ada beberapa target yang perlu harus kita capai juga, termasuk bagaimana pengembangan bisnis nih yang ada di PSS Sleman. Tentunya bagi pendukung setia Super Elang Jawa pun juga ketika saat ini melihat PSS Sleman dengan adanya pengembangan ya Pak ya, termasuk juga kita sudah punya store, merchandise, kemudian juga struktur manajemen yang sudah rapi, itu tentunya menjadi modal yang positif, termasuk yang tadi Pak Andi sampaikan bahwa keinginan dari Pak Andi nantinya ke depan di luar dari sepak bola Indonesia yang juga pastinya berproses untuk modern, PSS pun juga akan dibawa untuk perlahan-lahan dengan proses yang pasti untuk nantinya kita bisa menjadi klub yang modern seperti itu. Nah, Pak Andi, dengan bisnis development yang ada saat ini, pengembangan yang ada di PSS Sleman, apa yang potensi yang Pak Andi lihat untuk jangka waktu yang akan datang? Saya lihat ada beberapa target untuk kita mengembangkan PSS ya. Yang pertama,
dari sisi infrastruktur kita harus lengkapi pasti. Kita Omah PSS sebagai home base kita di Sleman, kita juga sedang lengkapi pembangunan Omah 2.0 di belakang, di mana di situ kita akan membuat e-sport cafe. Terus kita juga ada mini soccer, kita ada untuk tempat gym, ada ruang meeting dan lain-lain situ. Jadi di sini ada sebuah sportainment center ya, Omah PSS. Ya, dan berikutnya untuk training ground kita masih melanjutkan pembangunan di training ground kita di Macanan ya. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan kita akan membangun yang lain yang lebih besar. Terus lainnya saya ingin marketing kita itu mungkin juga lebih lebih modern lah ya. Lebih modern itu suatu tantangan sih menurut saya. Itu tantangan dan juga masih untuk saat PR ya Pak ya. Ya. Gitu. Lainnya kita melengkapi divisi yang ada di PSS seperti e-sport, terus juga tim putri kita juga ada. Jadi untuk store juga saya mau store kita itu bisa membuat produk-produk yang lebih stylish, lebih up to date ya. Itu mungkin yang akan membedakan store kita dengan store yang lain. Ya. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Tentunya tadi kamu para pendukung setia Sumber Elang Jawa sudah mendengar ya kisi-kisi yang disampaikan oleh Pak Andi. Jika nantinya akan ada pengembangan di Omah PSS, ada Omah PSS 2.0. Jadi nantinya itu akan ada cafe e-sport di sana, karena berhubung juga kita akan mendevelop e-sport dan mini soccer pun juga menjadi salah satu hal yang tentunya akan mewarnai ya Pak perjalanan dari PSS Sleman, termasuk juga unit bisnis yang ada di PSS Sleman. Saya bisa katakan Pak, sebetulnya yang kita lakukan atau mungkin yang tentunya Pak Andi rancang di beberapa tim belum ada yang punya inisiasi atau mungkin juga punya pengembangan seperti PSS Sleman. Bagaimana Pak Andi melihat dengan beberapa aspek tadi itu, dan tentunya akan ada pengembangan yang lain yang nanti sambil jalan kita akan coba untuk develop lagi di perjalanan yang kita lalui Pak. Ya tentunya sebenarnya ide-ide itu juga muncul pada saat kita berkomunikasi ya. Kita berinteraksi dengan para stakeholders kita, kita dengar apa sih yang mereka mau, cita-cita mereka apa sih, terus mungkin kita mengacu juga di Eropa seperti apa sih gitu. Jadi saya mau PSS itu bisa mencapai ke arah itu ya. Mungkin apa yang diinginkan oleh para supporter kita itu, saya yakin semuanya sih baik ya, semuanya baik. Tapi tentunya tidak mungkin kita lakukan pada saat yang bersamaan semuanya. Tapi kita sudah punya planning, kita akan seperti ini, kita ini. Jadi kita akan menuju ke sebuah klub bola yang lebih modern ya, termasuk juga pengembangan akademi kita ya, karena akademi itu saya melihatnya juga sebagai suatu bisnis di industri bola ya, selain kita mengejar prestasi ya. Jadi akademi itu ada dua sisi, di satu sisi untuk prestasi dan juga menyambungkan dari pemain muda kita ke first team, dan juga kedepannya bisa lebih berkiprah di tingkat nasional. Dan di sisi lain akademi ini juga harus menjadi sebuah unit bisnis tersendiri ya, yang mampu menghidupi dan juga memberikan kontribusi terhadap PSS. Itu kira-kira seperti itu. Itu sih sebetulnya yang membuat saya pun juga ketika sebelumnya ya, saya dan juga Pak Andi sharing-sharing di rumah Pak Andi, memang ternyata banyak sekali yang tentunya menjadi target yang sudah masuk ke dalam roadmap dari PSS Sleman satu musim. Bahkan juga sebetulnya kita sudah mulai ada bayangan untuk nantinya di musim yang akan datang, karena apa yang tentunya menjadi inisiasi
Pak Andi dan juga pastinya stakeholder, manajemen dan supporter, tentunya ada harapan untuk ya PSS Sleman punya project bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi juga project yang nantinya bisa untuk mengembangkan PSS Sleman dalam jangka waktu yang panjang. Kita bicara jangka waktu yang panjang, pastinya itu bukanlah sesuatu yang mudah ya Pak ya, karena pastinya di setiap tahun akan ada dinamika, ada proses-proses yang pastinya ya syukur-syukur itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan timing yang kita inginkan, tapi juga pastinya ada plan B, plan C dari Pak Andi sendiri mungkin untuk melakukan pengembangan itu. Oke. Mungkin ini yang selanjutnya nih Pak. Tadi Pak Andi juga sudah menyampaikan ya para pendukung setia Super Elang Jawa bahwa kita sudah punya training ground menjadi salah satu aset juga pastinya untuk PSS Sleman, dan tadi Pak Andi juga menyampaikan bahwa nantinya akan ada training ground lainnya nih Pak. Ya mudah-mudahan. Semoga ya Pak ya. Sudah ada dalam pikiran nanti ya mudah-mudahan. Itu nggak cuma sekali 2 kali Pak disampaikan sebetulnya. Sudah ada di bayang dari Pak Andi, tapi kita mengerucut ke sarana yang tentunya menjadi keunggulan dari PSS Sleman, yaitu adalah stadion ya Pak ya. Maguwo Harjo International Stadium menjadi home dari PSS Sleman. Nah, mungkin Pak Andi bisa sampaikan nih ke pendukung setia Super Elang Jawa, sebetulnya ide apa sih yang nantinya akan Pak Andi terapkan, akan Pak Andi coba untuk telurkan nanti di aset yang kita miliki itu, Maguwo Harjo International Stadium. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat Stadion Maguwo Harjo kan punya kapasitas yang cukup ya menurut saya ya, dan juga lokasi yang strategis yang pada saat ini banyak juga dipakai untuk berbagai aktivitas masyarakat Sleman. Tapi di sisi lain juga saya melihat kondisi Stadion Maguwo yang mungkin bisa lebih baik lagi ya. Jadi sebenarnya ini udah cita-cita kita ya. Para supporter juga saya yakin punya cita-cita yang sama untuk kita bisa mengembangkan Stadion Maguwo Harjo. Jadi dalam bayangan saya dan juga sebenarnya pada saat ini kita sedang dalam tahap pembicaraan, kita sudah mulai bicara dengan pihak yang terkait ya untuk pengelolaan Stadion Maguwo Harjo. Jadi kita akan membuat Stadion Maguwo Harjo itu lebih cantik, lebih modern, lebih fungsional. Ya. Untuk itu mungkin ya kita sedang berbicara nih dengan pihak Pemda ya. Jadi mungkin kita akan kerjasama atau kita kelola bersama. Ya, yang jelas Stadion Maguwo itu bisa menjadi sebuah stadion yang benar-benar kelas internasional dan juga bisa menjadi tempat beraktivitas para masyarakat Sleman dengan lebih nyaman, lebih baik ya. Di situ kita bisa lakukan berbagai macam aktivitas dengan kondisi yang jauh lebih baik. Yaitu cita-cita kita, mudah-mudahan kerjasama antara PSS Sleman dengan pihak yang terkait dalam hal ini Pemda bisa segera terrealisasi. Ya mohon doanya. Itu message seperti kita WhatsAppan Pak. Semoga cepat terrealisasi dan semoga nantinya ya proses-proses yang nanti kita jalani itu bisa nggak ada hambatannya. Jadi apa yang mungkin ada di idenya Pak Andi, ada di idenya dari kita semua itu nantinya bisa terrealisasikan lah Pak ya. Oke. Selain itu kita juga sebetulnya memiliki aset digital yang luar biasa, Pak Andi, termasuk juga bagaimana bentuk loyalitas, bentuk royal dari supporter PSS Sleman dengan kita pun juga itu begitu sangat masif. Instagram kita memiliki followers yang setiap bulannya ada pertumbuhan, termasuk juga beberapa platform-platform lain. Itu yang kita yakini bahwa akan menjadi modal untuk PSS Sleman dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sekarang kita kembali untuk ke first team, Pak Andi.
Karena tentunya modal yang begitu besar bagi PSS Sleman itu adalah first team pastinya. Yang nanti akan berkiprah di Liga 1 musim yang baru 2022-2023. Tadi di awal Pak Andi sempat mengatakan bila di musim ini semuanya itu harus diselaraskan secara komunikasi. Kemudian juga tentunya orang-orang yang dipilih pun juga secara chemistry dengan PSS pun juga sangat sangat dekat begitu ya Pak Andi. Nah, sedikit kita intermezzo Pak Andi ketika pemilihan Coach Seto Nurdiantoro. Nah, pada saat itu seperti apa sih Pak Andi? Mungkin pendukung setia Super Elang Jawa pun juga ingin tahu gitu prosesnya, atau mungkin apa yang Pak Andi pikirkan pada saat itu untuk oke nih buat musim depan Coach Seto yang menjadi pilihan yang tepat untuk PSS Sleman bisa bersaing di Liga 1. Oke, terima kasih. Pada saat saya menjadi CEO, saya ingin prestasi PSS lebih baik ya dibanding pada saat itu. Juga sebenarnya kan kalau kita lihat sejarah PSS, PSS punya prestasi yang lebih baik lah. Jadi saya juga ingin mengembalikan PSS ini ke marwahnya. Gitu. Jadi kan dengan spesial permainan yang dimiliki PSS, itu saya ingin PSS bisa kembali ke arah itu. Jadi pada saat itu saya mulai berpikir untuk memanggil Coach Seto kembali ke PSS Sleman. Memang karena kita startnya udah agak terlambat, hampir gagal sih terus terang. Tapi untuk behind storiesnya itu rahasia. Hampir gagal gitu. Tapi karena Coach Seto sendiri juga hatinya, jiwanya, cintanya masih di PSS di Sleman sehingga akhirnya itu yang membawa Coach Seto kembali ke PSS Sleman juga. Dan juga saya baca-baca lagi, saya berdiskusi dengan banyak pihak. Sebenarnya banyak orang-orang hebat yang membawa PSS waktu itu ya, gitu. Yang waktu kemarin ini sudah tidak ada di PSS, sehingga saya coba berkomunikasi dengan mereka ya. Ternyata mereka memang kecintaannya di PSS luar biasa menurut saya, dan mereka punya kemampuan, saya yakin gitu. Dan secara chemistry itu Sleman banget dah. Gitu. Makanya di tim official kita juga adalah beberapa legend ya, juga memperkuat tim, sehingga tim ini saya yakin solid sekali ya. Pada saat ini sangat solid, dan juga punya adrenalin yang sama gitu, punya jiwa yang sama dengan Sleman, sehingga itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa menurut saya. Jadi karena saya sudah mempercayakan Coach Seto menjadi head coach di PSS Sleman, untuk pemilihan asisten pelatih ataupun para pemain, itu saya 100% saya percayakan pada Coach Seto. Berarti Pak Andi memberikan kebebasan. Sangat memberikan kebebasan. Dan mungkin teman-teman melihat ya terbukti sih, komunitas saya terbukti ya. Tim yang terbentuk saat ini menurut saya tuh tim yang terbaik lah. Yang terbaik, semua punya semangat, punya chemistry yang sama. Kita juga lewati Piala Presiden juga nggak jelek ya hasilnya. Dengan persiapan kita yang mepet, dan juga pada saat awal-awal kan juga pemain kita belum lengkap 100% tim kita, tapi kita bisa cukup baik lah di Piala Presiden, dan saya yakin kita sangat siap mengarungi Liga 1 musim 2022-2023. Oke, sangat siap ya. Yang disampaikan oleh Pak Andi, dan saya pun juga sama. Sangat siap melihat kesiapan dari PSS Sleman, apalagi juga tadi Pak Andi pun juga menyinggung Piala Presiden, bahwa secara persiapan
Kemudian juga ada beberapa pemain kita pun juga masih belum full. Tapi kita tergabung di grup yang relatif tidak mudah ya Pak. Tidak mudah. Tapi PSS Sleman bisa untuk melalui itu. Nah, apalagi ya pendukung setia Super Elang Jawa pun juga kalau seandainya menyaksikan televisi gitu, terus habis itu ke tribun VIP pasti tidak asing gitu kalau seandainya kok nggak ada Pak Andi, karena pasti ada Pak Andi di situ untuk menyaksikan PSS Sleman. Nah, saya boleh tahu nggak sih Pak, ketika Pak Andi melihat ya secara langsung gitu perkembangan dari PSS Sleman sejauh ini di ya persiapan yang cenderung mepet, tapi tadi Pak Andi juga sudah sampaikan bahwa kesiapan itulah walaupun mepet tapi siap. Walaupun mepet tapi optimis seperti itu. Nah, ketika di Piala Presiden Pak, mungkin Pak Andi bisa ceritakan gitu apa yang Pak Andi rasakan secara atmosfer, karena toh juga stadion udah dipadati penonton. Kemarin kita juga uji coba dengan Bali United, itu luar biasa sekali animonya. Nah, mungkin yang Pak Andi rasakan gitu ketika sudah bisa untuk menyaksikan PSS berlaga dengan adanya supporter dan permainan yang cantik dari PSS Sleman, gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya tuh memang saya selalu ingin ada dekat dengan tim saya ya. Dimanapun saya ingin selalu dekat. Saya ingin tahu, saya ingin memastikan bahwa semua anggota tim itu nyaman, ya nyaman, sehingga dengan mereka nyaman di tim itu mereka bisa lebih fokus. Saya yakin mereka bisa lebih fokus, mereka bisa lebih lebih leluasa ya main. Itu yang saya inginkan. Pada saat kita main di Piala Presiden awal-awal ya itu kan wah, ini tim kita baru main nih. Seperti apa sih ini tim kita? Ya, itu Pembuka kan lawan Persis Pak ya. Ya, itu kan wah adrenalinnya juga lumayan gitu dan apalagi kita main di kandang lawan segala macam. Tapi saya sangat bangga dengan para supporter kita. Itu sangat luar biasa menurut saya. Itu setuju Pak. Dari awal sampai akhir pertandingan tidak pernah berhenti memberikan dukungan. Itu suatu pengalaman dan juga buat pemain itu sangat memotivasi ya. Itu luar biasa. Jadi saya yakin sih dengan dukungan yang begitu luar biasa dari para supporter, juga dari semua stakeholders juga ya memberikan dukungan. Setiap kali kita akan bertanding, pasti saya akan terima WhatsApp sih dari para stakeholders kita memberikan dukungan, memberikan doa. Itu sesuatu yang luar biasa buat saya dan syukur alhamdulillah puji Tuhan tim kita bisa menjawab kecintaan dari para supporter, daripada para stakeholders itu dengan baik. Iya. Jadi memang unsur dari Pak Andi inilah yang tentunya Pak Andi ingin dekat dengan tim, dan itu pun juga tentunya sangat terlihat, sangat terasa juga Pak Andi di setiap PSS itu berlaga, di mana Pak Andi selalu mendampingi dan ada semangat yang tentunya berbeda pastinya yang dirasakan oleh pemain ketika ada Pak Andi yang memberikan support kepada mereka, memberikan support kepada tim, dan itulah yang mungkin menjadi salah satu faktor pemicu dari pemain untuk menunjukkan 100%, kalau bisa 200% Pak di atas lapangan, plus juga supporter kita yang luar biasa. Dan itulah yang tentunya kita rasakan kemarin di gelaran Piala Presiden, dan gak sabar Pak ya untuk Liga 1 nantinya seperti apa. Nah Pak Andi, dari owner sendiri ada komen gak sih Pak kemarin Pak? Dari owner? Mungkin WhatsApp Bapak gitu, wah mainnya bagus gitu, wah animonya luar biasa gitu Pak. Ya dari owner biasanya nih sekarang kalau pas tanding banyak chat saya juga nih. tapi dari owner juga melihat perkembangan dari tim PSS positif ya, positif. Jadi kita kan juga punya target tertentu yang ya mudah-mudahan insya Allah kita bisa mencapai ya. Jadi so far pihak owner juga senang ya, dengan happy kan dengan perkembangan yang ada. Ya kita berjuang, kita mudah-mudahan di Liga 1 2022-2023 ini kita bisa mempertahankan permainan kita yang sudah cukup baik ya menurut saya.
dan kita bisa mendapat prestasi yang baik. Iya. Wow. Keren sekali nih Pak Andi. Dan tentunya juga yang sebetulnya mungkin ya menjadi kejutan buat pendukung setia Super Elang Jawa ketika ada nama-nama yang tidak asing ya di telinga mereka, seperti ada Pak Manajer ya, Pak Dewo. Kemudian juga manajer operasional ada Mas Agus Grandong Purwoko gitu. Bahkan kita sempat obrolin itu juga Pak ya. Nah, apa yang membuat selain mungkin Pak Andi ingin mengumpulkan DNA Sleman begitu. Tentunya ini yang menjadi pertanyaan, kok bisa sih gitu. Pak Andi itu bisa terfikirkan untuk meng-create itu, bahkan juga ada saya juga Pak yang direkrut sama Pak Andi gitu. Oke, jadi memang saya yakin ya di Sleman ini banyak sekali orang yang bisa membantu membesarkan PSS ya. Termasuk ya itu tadi pertama saya panggil Coach Seto kembali ke PSS Sleman. Terus untuk manajer tim saya berpikir ya lumayan lama sih sebenarnya. Nah itu dia beberapa minggu itu bukan sesuatu yang mudah, tapi juga saya akhirnya memutuskan untuk satu sosok Mas Dewo. Itu menurut saya juga salah satu legend PSS yang banyak membantu PSS pada saat di masa lalu, pada saat meraih prestasi terbaiknya ya. Juga di situ saya baca-baca juga, saya nonton YouTube, saya ada bertemu dengan Mas Agus Grandong. Saya coba ajak bicara Mas Agus Grandong. Kalau dari kecintaan Mas Agus ke PSS saya tidak perlu diragukan lagi. Sangat tidak meragukan. Cuman kita perlu menyamakan persepsi kita, visi misi kita gitu. Termasuk juga saya ketemu Mas James nih. Ternyata Mas James ini asli Sleman juga. Jadi waktu ketemu Mas James kan awalnya kan lihat-lihat di sosmed Mas James ini lihat memang yang pertama Mas James sangat cinta sepak bola ya. Dan yang kedua saya lihat, wah Mas James ini kok cinta banget sama Sleman gitu. Ya udah makanya kan saya undang Mas James untuk datang ke rumah saya waktu pada saat saya di Jakarta, kita ngobrol gitu. Ngobrol ya. Oh kelihatannya memang bisa membawa PSS dengan visi yang sama. Makanya saya minta Mas James juga ikut membantu PSS. Jadi makanya tahun ini kita memilih tagline kita kan Unity for our glory. Jadi kita semua bersatu untuk kejayaan PSS. Saya yakin dengan menggabungkan, dengan memanggil, dengan menyatukan semua pihak yang punya kecintaan yang sama dengan PSS, kita bisa membawa PSS pada kejayaannya kembali. Ya, mohon doanya dan dukungannya. Pokoknya saya satu komando Pak, siap. Siap, terima kasih. Alright, Pak Andi ini sendiri juga sebetulnya sejauh ini kan saya pantau banyak banget ya, bahkan juga di Sleman gitu ya. Nama Pak Andi tuh udah gaungnya itu udah denger di mana-mana gitu Pak ya. Udah seperti like public figure gitu Pak di Sleman. Bapak lagi makan, Bapak disamperin, yang Bapak dapatkan adalah pertanyaan gimana Pak persiapannya PSS gitu. Rasanya seperti apa sih Pak? Pasti kan ada perbedaannya Pak ya, sebelum dan saat ini Bapak ada di posisi CEO dan banyak yang kenal Pak Andi. Ya saya sih melihatnya positif aja ya. Saya melihatnya positif bahwa memang itu ya bentuk kecintaan teman-teman semua lah ya. Bentuk kecintaan teman-teman. Dan itu menjadi suatu tanggung jawab yang menurut saya yang lebih besar, karena saya harus menjawab kecintaan mereka dengan hasil yang baik, yang bagi mereka hasil terbaik untuk PSS. Jadi itu juga menambah motivasi semangat saya juga supaya bisa membahagiakan mereka, memenuhi apa yang mereka harapkan
Ya kira-kira seperti itu. Instagram rame pastinya, ya kan? Ya. Pas kemarin Pak ya, bursa transfer, pasti banyak yang DM-in Pak Andi. Kalau lagi jelek juga rame sih. Kalau lagi jelek rame, menang banyak pujian juga. Waktu pengalaman di Solo gitu, pasti banyak yang teriak gitu. I love you Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Wah itu dia sih sebetulnya yang apa ya, atmosfer yang luar biasa dan wujud terima kasih juga dari teman-teman supporter dengan adanya Pak Andi dan juga pastinya manajemen PSS Sleman yang sejauh ini kita dalam proses untuk lebih baik lagi di setiap waktunya. Oke. Tapi sebenarnya sih itu karena dari pihak manajemen semua juga kita punya semangat, kita punya visi yang sama dan kita fokus, kita serius untuk mengembangkan PSS. Betul. Jadi kalau saya sendiri juga nggak mungkin lah. Gitu. Exactly. Pas semua pihak itu membawa kontribusi yang sangat positif bagi PSS Sleman. Yes, komitmen itu sih Pak ya. Yang tentunya nanti kita akan jaga selalu keutuhannya, unity for our glory. Oke, Pak Andi, ini juga tentunya saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari supporter gitu. Saya coba untuk lihat di sosial media, kemudian juga ternyata apa yang saya dapatkan itu sebetulnya dari mereka penasaran sih Pak. Pak Andi tuh kalau seandainya di luar PSS hobinya apa sih gitu. Terus habis itu juga mengatasi kejenuhannya Pak Andi itu gimana begitu Pak dengan rutinitas yang begitu padat Pak? Ya sebenarnya saya dari dulu saya hobi saya di otomotif ya, di otomotif, di mobil maupun di Vespa ya. Cuman memang kesibukan saya di PSS itu menyita waktu yang cukup banyak. Jadi pada saat saya kembali ke Jakarta pasti saya juga menyempatkan diri untuk meluangkan sedikit waktu untuk hobi-hobi saya itu. Ya mohon maklum ya teman-teman semua. Pokoknya kalau misalkan di Jakarta jangan diganggu lah. Enggak apa-apa, enggak masalah. Saya yang ganggu gitu tiba-tiba datang. Oke, dan itu yang mungkin juga apa ya menjadi distraksinya Pak Andi juga ya di tengah kesibukan dari Pak Andi di PSS Sleman gitu. Mungkin kalau untuk favorit musiknya Pak Andi dengan musiknya Pak Andi apa sih Pak? Kalau musik sih saya hampir semua ya, tergantung moodnya aja. Tergantung mood. Iya. Dangdut suka nggak Pak? Ya tertentu lah. Hampir semua musik lah. Iya, terutama jazz ya Pak ya. Jazz, klasik musik gitu ya. Itu tentunya yang biasanya Pak Andi sering dengar. Saya masih ingat betul gitu waktu meeting di rumahnya Pak Andi yang di play lagu-lagu 80s. Dan itu kayak soulnya Pak Andi banget gitu. Oke, dan untuk di Sleman sendiri gitu Pak, Bapak udah sempat berkunjung kemana aja Pak selama beberapa lama di Sleman? Mungkin tempat wisata gitu atau mungkin Bapak udah kepikiran nanti mau punya peternakan di Sleman Pak? Ya Sleman menurut saya tuh indah ya Sleman. Dengan suasananya, dengan cuacanya juga nggak terlalu panas, relatif lebih adem ya. Banyak sawah, gitu. Banyak sih tempat-tempat yang menarik di Sleman menurut saya dengan atmosfer yang berbeda ya. Gitu. Itu juga membawa sesuatu yang baru juga bagi para pemain asing kita. Nah itu Pak, begitu mereka sampai sini, wah kan ya, ini suasananya beda banget. Iya, masih ingat betul ya Pak, beberapa pemain asing ketika mereka datang ke Oma PSS seperti Michel Saga, si Valente, Jar Ayu gitu. Mereka ada apa ya, takjubnya ada, happy juga gitu dengan atmosfer yang ada di Sleman. Betul. Dan itu menjadi modal kita juga Pak ya. Betul. Untuk kedepannya termasuk kita juga nanti ke depan akan mengembangkan yang namanya sport tourism untuk PSS Sleman. Betul. Kalau seandainya Pak Andi melihat gitu Pak dengan apa ya atmosfer yang ada di Sleman,
dan nanti ketika ya sambil berjalan kita bisa punya sport tourism yang nantinya bisa terbentuk dengan bagus. Possible-nya nih bisa kapan nih Pak? Ya sebenarnya potensi yang ada di Sleman ini sangat banyak ya menurut saya, sangat banyak, sangat menarik untuk kita kembangkan, dan untuk itu makanya kita semua perlu bersatu ya, kita ya hilangkan ego kita masing-masing, kita bersatu. Saya yakin kita bisa mengembangkan Sleman jauh lebih baik ke depan karena potensinya sangat luar biasa, didukung dengan atmosfer dan juga masyarakat yang ada di Sleman. Itu sangat positif. Tapi ya mungkin ya tentunya nggak ada waktu 1 tahun 2 tahun ya. Mungkin lebih sedikit lebih panjang ya. Iya. Oke, sekarang saya mau ajak lagi Pak Andi sebelum nantinya kita menutup perbincangan kita Pak di PSS Podcast. Karena nggak berasa Pak ya, udah lama juga nih kita ngobrol Pak. Di PSS sendiri untuk di musim yang baru nanti kita akan mendapatkan support ya Pak dari beberapa sponsor. Dan beberapa sponsor itu juga beberapa di antaranya lah adalah sponsor yang baru. Nah, Pak Andi melihat dengan sponsor yang ada dan mereka pun juga punya komitmen yang sama dengan kita. Mereka ingin mengembangkan juga PSS Sleman. Bagaimana perasaannya Pak Andi dan mungkin harapannya dari Pak Andi dengan sponsor yang kita miliki untuk kedepannya? Ya kebetulan ya itu mungkin jalan Tuhan juga ya. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang punya kecintaan yang sama dan juga punya keinginan untuk mensupport PSS Sleman ya. Termasuk salah satu sponsor kita yang baru, yang mana mereka juga mempunyai suatu keinginan untuk bisa mengembangkan pemain-pemain muda. Itu sesuatu yang agak berbeda dan kita bisa membuat program bersama untuk pengembangan tersebut. Itu menurut saya sangat positif ya. Jadi kita sponsor itu tidak hanya melulu nama ada di jersey aja ya atau di sosmed, tapi kita bisa berbuat sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu gitu untuk sepak bola. Itu sangat positif menurut saya. Mungkin ke depan kita bisa mengembangkan lebih banyak lagi ke depannya. Mengembangkan lebih banyak dan juga pastinya menunggu yang lebih banyak lagi Pak. Dari potensial sponsor untuk nantinya PSS Sleman mengarungi musim demi musim. Oke, Pak Andi Wardana, luar biasa ini. Kita nggak berasa untuk saat ini di PSS Podcast sudah lumayan lama untuk ngobrolnya. Terakhir Pak Andi, mungkin Pak Andi bisa menggambarkan PSS Sleman di musim ini 3 kata aja Pak. PSS Sleman di musim ini. PSS Sleman di musim ini. Yes, gambarkan 3 kata Pak. Unity for our glory. Saya rasa itu paling tepat ya. Paling tepat. Jadi kita yang penting kita semua bersatu, semua kita bersatu. Saya yakin kita bisa membawa kejayaan untuk PSS Sleman. Pastinya. Terima kasih Pak Andi sudah mau disempatkan waktunya Pak untuk kita ngobrol di PSS Podcast. Di tengah kesibukan dari Pak Andi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak di momen yang lain pastinya. Dan saya selalu untuk Bapak, jangan bosan-bosan Pak ya. Semangat selalu untuk Pak Andi. Mohon doanya teman-teman semua. Last but not least Pak Andi, PSS Sleman Ale. 1, 2, 3, PSS Sleman Ale. Thank you Pak Andi. Oke, terima kasih. Sip, dah.